Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya adalah Rio Sultan Sabilullah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2022, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan pendidikan nasional yang ada di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh dosen Dr. Herita Warni MPD. Langsung kita mulai. Yang pertama adalah pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan yang pertama adalah pendidikan masa Hindu dan sampai Buddha. Yang kedua, pendidikan masa Islam. Yang ketiga, pendidikan masa Portugis. Yang keempat, pendidikan masa Belanda. Yang kelima atau yang terakhir adalah pendidikan masa Jepang. Pendidikan zaman kolonial. Tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Jadi orang-orang yang biasa itu tidak diberlakukan. Berikutnya, lahirlah sekolah Bumi Putera yang hanya 3 kelas. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam dukungan usaha mereka. Tahun 1920 telah lahir cita-cita baru yang memimpikan perubahan radial dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan masa Orde Lama. Rencana pelajaran ada tahun 1974. Rencana pelajaran terurai 1952, rencana pendidikan 1964. Pada masa Orde Lama, rencana pelajaran 1947 yang pertama disebutkan juga Lair Plan dan mulai diberlakukan pada 1950. Yang kedua, mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang ketiga, mata pelajaran harus terkait pelajaran sehari-hari, perhatian pada kesenian dan pendidikan jasmani. Belum memiliki orientasi ranah kognitif. Rencana pelajaran terurai 1952. Dimulai sistem satu guru mengajar satu mata pelajaran. Mata pelajaran berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa. Karena merinci setiap mata pelajaran, kreativitas guru terbatas. Rencana pendidikan tahun 1964 fokus pada pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral. Yang kedua, menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pendidikan pada masa Orde Baru. Kurikulum tahun 1968 bersifat politis demi membentuk manusia Pancasila sejati. Materi pelajaran kelompok pembinaan Pancasila mengetahui dasar dan kecakapan khusus. Materi bersifat teoritis tak terkait dengan permasalahan faktual, jumlah jam pelajaran, dan jam per minggu. Kurikulum tahun 1975 membentuk manusia Indonesia untuk pembangunan nasional di berbagai bidang. Metode, materi, dan tujuan pengajaran diperinci. Dimulai sistem penilaian tiap akhir semester, dimulai penjurusan IPA, IPS, dan bahasa. Politis demi pembentukan manusia Pancasila sejati. Materi pelajaran kelompok pembinaan Pancasila. Pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Materi bersifat teoritis dan terkait dengan permasalahan faktual. Jumlah jam pelajarannya jam per minggu. Kemudian kurikulum tahun 1984 mengenal metode cara belajar siswa aktif atau bisa disebut CBSA. Proses kebilai untuk memenuhi
kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Yang terakhir, kurikulum 1994. Kurikulum berbasis kompetensi 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, kurikulum 2013 yang baru saja akan diganti. Masuk kepada kurikulum berbasis kompetensi 2004, yaitu berorientasi pada hasil kompetensi siswa, bukan prosesnya. Sentralisasi pendidikan, kurikulum disusun oleh pusat. Jumlah jam pelajaran 31 jam untuk SD, 34 jam untuk SMP, dan untuk SMA 36 jam. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Desentralisasi pendidikan, silabus sesuai kondisi sekolah dan daerah, berpusat pada potensi kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sekarang kurikulum 2013, yaitu adalah keseimbangan pengetahuan sikap keterampilan. Pendekatan saintifik dengan pembelajaran, sikap dan perilaku masuk dalam aspek penilaian. Jumlah jam pelajaran yang direncanakan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari masa ke masa. Dari beberapa kurikulum yang kita ketahui tadi sudah jelas, banyak sekali perubahan dalam pengembangan kurikulum. Perubahan tersebut dilakukan untuk terus memperbaiki sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik dan berkualitas tentunya. Saat ini pemerintah sudah menemukan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajarannya. Nah, itulah tadi kurikulum baru yang akan menggantikan kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut K13. Oke, sekian dari saya, Rio Sultan Sabilullah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada salah kata. Mohon dimaafkan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.